asrama membaca sekali lagi Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ya, silakan. Sebab itu apakah yang akan dikatakan manusia itu? Jika akan dikira kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak bakal menyatakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan membuka pertolongan dengan Allah? Allah yang menyelamatkan mereka. Siapa yang menyembuhkan mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah mati, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendirian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak mahasiswa kita yang ada di asrama dan juga siswa yang di sana. Baik, mari kita perhatikan kitab Roma ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kita mengetahui tema secara keseluruhan dari kitab Roma ini adalah dibenarkan di dalam Kristus. Dibenarkan di dalam Kristus. Dari pasal pertama hingga pasal yang ke-10 di sana Rasul Paulus ya lebih menekankan pengajarannya tentang doktrin Kristen ataupun doktrin, tentang bicara tentang doktrin berhubungan dengan Kristus. Dan juga ya kalau kita bisa melihat di pasal 1 sampai pasal yang ke-10 ini banyak berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus ya menjelaskan kepada jemaat di Roma, jemaat kepada kita, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus itu karena kehendak Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus dan juga tidak lepas dari pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus pun meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang rasul, seorang penginjil yang telah dipilih, diutus oleh Tuhan kepada jemaat di Roma yang saat itu banyak yang meragukannya, bahkan mungkin juga ada yang menolaknya, bahkan juga ya mencurigainya sebagai rasul yang palsu, dan juga bukan saja rasul palsu, Injil yang disampaikan itu pun diragukan. Tetapi di sini Paulus mau meyakinkan jemaat di Roma bahwa dia adalah seorang rasul, seorang penginjil, seorang pengajar, dan juga dia adalah seorang yang menyampaikan berita Injil dengan kemurnian hati tanpa ada unsur motivasi yang lainnya. Ya. Nah, hari ini kita lihat bersama-sama salah satu kitab ya ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, yang dikutip dari Rasul Paulus, dikutip tadi yang sudah dibaca Roma 8 secara keseluruhan. Tapi kita lebih menekankan, memperhatikan yang ayat 31 sampai 39. Seringkali ayat ini juga salah satu referensi yang digunakan untuk apa? Doktrin tentang keselamatan. Ya, doktrin tentang keselamatan, yaitu di mana kita mengajar bahwa sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Ya, mengapa mengatakan demikian, sekali selamat tetap selamat? Karena yang menjamin keselamatan kita bukan diri kita sendiri, tetapi adalah dari pihak Tuhan itu sendiri. Ya,
Sekalipun ada beberapa gereja tertentu yang tidak setuju dengan pandangan ini, ajaran ini yang mengatakan tetap sekali selamat tetap selamat. Dengan alasan enak saja. Sekali selamat tetap selamat, lalu tetap saja berbuat dosa. Ya, berbuat dosa. Ya, tetap selamat. Tentu tidak demikian. Ya, tentu tidak demikian. Ya, kalau kita yang memperjuangkan keselamatan kita, maka tidak satupun manusia mampu untuk memelihara menjaga keselamatan itu. Karena masih ada ajaran sampai hari ini keselamatan itu bisa hilang. Jadi orang yang sudah mengecap kebenaran firman Tuhan, yang sudah pernah lahir baru, sudah pernah di dalam Kristus, suatu saat bisa murtad atau bisa meninggalkan Kristus. Maka dikatakan kemungkinan yaitu bahwa akan keselamatannya hilang. Apakah benar demikian? Maka saya mengatakan keselamatan tidak pernah hilang kalau keselamatan itu didapatkan dari pihak Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 di sana sudah sangat jelas dikatakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengenal aku. Bapa memberikan mereka kepadaku dan akan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan pernah binasa untuk selama-lamanya. Dan tidak seorang pun yang dapat mereka berebut daripada tanganku. Jadi yang menjamin, menjaga, memelihara keselamatan kita itu adalah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengaruniakan. Ketika Tuhan sudah memilih kita untuk diselamatkan, maka Tuhan tidak pernah menggugat suatu saat pilihan itu. Ternyata engkau layak setelah saya pilih, hanyalah engkau dari hadapanku. Terlalu banyak ajaran sekarang ini yang viral, yang seperti itu. Nanti suatu saat Tuhan akan berkata kepada hamba-hamba Tuhan, aku tidak mengenalmu, hanyalah engkau dari hadapanku. Sekalipun engkau sudah melakukan memberitakan Injil di namaku, mujizat di namaku, engkau hanyalah dari hadapanku. Ini suatu pengajaran yang menurut saya kurang tepat atau keliru. Mengapa? Karena tidak melihat konteksnya. Dalam Matius 15 ayat yang Matius 7 ayat 15 itu Yesus berbicara kepada siapa? Itu Yesus berbicara kepada nabi-nabi palsu atau berbicara kepada orang Farisi ahli Taurat memang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka pun menyebut atas nama Tuhan, berseru-seru atas nama Tuhan, sesungguhnya mereka belum di dalam Tuhan. Banyak orang saat ini berseru-seru atas nama Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak dalam Tuhan, bahkan berseru untuk membunuh orang lain dengan menyebut nama Tuhan. Ya. Nah, jadi mudah sekali, makanya saya berikan suatu koreksi terhadap ajaran tersebut melalui Facebook. Ya, Bapak lihat konteksnya itu berbicara kepada siapa. Memang ini menjadi warning, peringatan buat kita. Tapi bukan berarti seorang hamba Tuhan yang sudah lahir baru atau orang Kristen sudah lahir baru, tiba-tiba Tuhan katakan binasalah engkau. Ya, tidak. Inilah salah satu ayat firman Tuhan yang kita pahami bahwa tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita diselamatkan karena kasih-Nya, kita dipilih karena kasih-Nya, kita hidup sampai saat ini karena kasih-Nya, kita akan memasuki kehidupan kekal karena kasih-Nya, semua karena kasih-Nya. Tapi topik kita hari ini bukan berbicara sekali selamat tetap selamat. Artinya yang saya sampaikan, orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara, menjaganya, sampai kita masuk di dalam kehidupan yang kekal itu. Terutama selama kita hidup di dunia ini. Maka itu Tuhan menuntut kepada kita adalah kesetiaan di dalam mengiringnya. Kesetiaan itu akan diuji. Bukan pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Segala sesuatu kita miliki, masih ada hari ini makanan, masih ada hari ini minuman, masih ada hari ini uang. Masih semuanya ada dan kita nikmati, maka kita disebut sebagai orang yang setia. Tidak. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Sejak menyerahkan dirinya sebagai rasul, sebagai pelayan Tuhan, sebagai budaknya Tuhan, tidak pernah lepas dari segala pergumulan hidup. Silih berganti pergumulan hidup. Taruhannya adalah nyawanya sendiri dan dia akhirnya sampai masuk penjara karena Injil. Penderitaan apa yang tidak pernah dialami oleh Rasul Paulus? Dan banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus kita belum pernah alami. Belum kita alami.
Tetapi kita lihat Rasul Paulus hebat dan luar biasa. Dia tetap setia dalam setiap pergumulan hidup mereka. Maka tema firman Tuhan hari ini adalah tetap setia di tengah-tengah pergumulan hidup. Tetap setia di tengah-tengah pergumulan hidup. Mengapa kita dapat setia di tengah-tengah pergumulan hidup? Udah pasti yang pertama kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan saja supaya selamat dan masuk surga. Tapi kita dipilih oleh Tuhan supaya kita menang atas segala persoalan masalah hidup kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Menjadi suatu ujian. Supaya kita bisa naik kelas. Supaya kita bisa lebih baik lagi imannya. Lebih tinggi lagi imannya. Diuji iman itu dalam setiap persoalan masalah kehidupan kita. Nah, hari ini bersama-sama kita melihat paling tidak ada 4 hal yang kita perhatikan mengapa kita bisa setia dalam setiap pergumulan hidup kita sehingga kita nanti seperti dikatakan di ayat yang ke-37 bahwa kita ini pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Menjadi seorang yang menang tentu ada perjuangan. Setiap orang yang ingin menang, tentu dia harus masuk dalam satu perlombaan dunia ini. Seorang yang menang, pasti dia masuk dalam satu peserta perlombaan, maka dia berjuang untuk menang. Dengan segala cara dia akan lakukan. Menjaga pikirannya, menjaga perasaannya, menjaga setiap tindakannya. Kalau dia mau menang, dia tahu siapa lawannya. Dan apa kekuatannya? Lawannya adalah siapa? Dunia ini, iblis, kedagingan atau diri kita sendiri. Kita harus tahu itu lawan kita. Seberapa besar kekuatan dari lawan kita. Lalu dengan cara apa kita melawan semua itu supaya kita menang dalam pergumulan hidup kita? Pergumulan hidup itu tidak pernah berhenti sampai hari ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan para mahasiswa. Tidak pernah. Nah, ini berita-berita yang banyak mengkhawatirkan yang kita dengar baik melalui media sosial, media elektronik, televisi. Ya, berita-berita yang menakutkan. Yang berita yang menakutkan itu apa? Kita dengar baru-baru ini di Afrika Selatan sudah ada lagi varian baru tentang COVID. Kemungkinan akan bisa masuk ke negara-negara lain, bahkan Austria. Ya, sudah dilakukan lagi PPKM. Ya, nah itu luar biasa. Dan mungkin akan ke negara-negara lain karena saling mengunjungi satu negara kepada negara yang lain. Tidak lepas kemungkinan ke Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia berjuang menjaga begitu ketatnya sekarang ini untuk masuk dan keluar ke Indonesia. Orang-orang yang dari luar maupun orang-orang Indonesia sendiri yang dari luar masuk ke Indonesia. Supaya jangan Indonesia ini sampai kena lagi dengan virus ini. Sekarang sudah mulai tenang. Sudah jauh berkurang. Ya, orang-orang yang mengalami menderita karena virus ini. Nah, saya sendiri mengalaminya. Teman-teman yang lain banyak mengalaminya. Sangat sakit dan sangat menderita. Karena itu, saudara kasih Tuhan, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah membuat kita semakin takut? Apakah membuat iman kita menjadi runtuh? Apakah menjadi kekhawatiran yang besar dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Mengapa? Karena setiap pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan, disitulah Tuhan menguji iman kita. Kita setia atau tidak kepadanya. Dan kesetiaan itu sudah ya menjadi teladan, sudah dapat kita teladani dari Rasul Paulus, bahkan kita teladani dari Yesus Kristus sendiri. Dia setia sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dikatakan segala lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, segala lutut bertekun untuk memuji menyembah Tuhan. Ada kemenangan di dalam diri Yesus dan ada kemenangan diberikan kepada setiap kita pilihannya. Amin. Secara cepat saya menyampaikan mengapa kita harus setia. Apa yang membuat kita setia kepada Tuhan? Pertama saya katakan tadi, ingat bahwa kita ini pilihan Tuhan. Bukan saya yang memilih saudara, bukan dosen yang memilih saudara, bukan diri sendiri yang memilih saudara. Yang memilih saudara adalah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memilih, maka saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah memilih.
Dia tahu siapa yang dia pilih. Dia tahu bahwa orang ini tetap setia kepadanya. Ya, tetapi di dalam hal kesetiaan itu tetap kita diuji oleh Tuhan dengan segala persoalan masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita belajar bersama-sama. Di ayat ke-31, nanti silakan baca. Saya sampaikan karena ini singkat. Orang yang sudah dipilih Tuhan tetap setia. Mengapa? Karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu ada di pihak kita dalam segala situasi kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada di pihak kita. Di pihak yang benar tentunya, bukan di pihak yang berdosa. Ya, kalau kita pun jatuh dalam dosa, dia pasti menuntun kita, membawa kita supaya kembali kepada pertobatan, kembali kepada jalan kebenaran. Ingat, mungkin kita dikucilkan, direndahkan, ditolak oleh orang lain karena kebenaran, karena Injil. Tuhan ada di pihak kita. Begitu banyak orang-orang yang sekarang ini murtadin, yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, akhirnya dimusuhi oleh banyak orang, dibuang dari keluarganya. Tidak dianggap lagi sebagai anak dalam keluarga, bahkan tidak berhak untuk menerima warisan kelak karena dianggap sudah murtad. Tetapi banyak yang setia karena dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Tuhan ada di pihaknya, membelanya, yang selalu ada, hadir di dalam setiap pergumulan persoalan masalah hidupnya. Demikian juga dalam diri kita, dalam setiap persoalan masalah hidup kita. Dia selalu ada di pihak kita. Dia ada di pihak anak-anaknya yang benar, hidupnya benar. Lalu yang berikutnya kita perhatikan ayat yang ke-32. Mengapa kita harus setia? Karena ingat di sini Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang sudah dipilihnya. Contoh pemberian yang terbaik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia dikatakan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Luar biasa. Pemberian yang terbaik dari Tuhan yang paling sempurna dan tidak pernah kita dapatkan itu dari siapapun, dari agama manapun, yaitu mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus diberikan kepada kita. Seluruh hidupnya diberikan kepada kita. Nyawanya diberikan kepada kita. Dia mengorbankan darahnya demi apa? Demi kita manusia berdosa. Luar biasa. Pemberian yang sangat terbaik. Excellent, sempurna. Tidak ada di tempat lain seperti itu. Di agama lain pun tidak seperti itu. Tokoh agama pun tidak seperti itu. Itu pemberian yang sangat baik. Yang menentukan kehidupan kita. Hari ini, hari esok, bahkan untuk selamanya. Dari pemberian itu. Pemberian Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, Yesus Kristus, maka percayalah, dikatakan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin? Artinya mungkin memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, makanya jangan kita selalu menganggap persoalan masalah yang menimpa kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu ditinggal pacar, atau kehilangan sesuatu, jangan menganggap itu suatu ketidakadilan Tuhan, suatu penghukuman dari Tuhan. Tidak. Kalau tidak jadi pun dengan kita, berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik yang lainnya. Amin. Tuhan sedang mereka mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tidak pernah memberikan yang jelek. Kalau kita dapatkan yang jelek itu bukan dari Tuhan. Kalau kita gagal bukan karena Tuhan memberikan kegagalan kepada kita, tapi Tuhan bisa izinkan. Itu bisa terjadi. Mengapa? Karena kita tidak siap berperang dengan cara kita sendiri, dan kita tidak tahu siapa musuh kita. Sehingga kita tidak setia, mulai menyalahkan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik bagi anak-anak.
Jika dunia ini bisa memberikan yang baik, apalagi Tuhan, bukan yang baik saja, tapi yang terbaik. Ada dua kata baik di dalam Alkitab dalam bahasa Yunaninya, yaitu agathos dengan kalos. Agathos dengan kalos. Kalos itu adalah yang terbaik dalam standar ukuran manusia, tetapi agathos adalah terbaik dalam standarnya Tuhan. Dan kita mau yang standarnya Tuhan yaitu agathos, pemberian yang terbaik. Di tengah-tengah pergumulan kita, jika kita tetap setia di tengah-tengah pergumulan itu, ingat disitulah Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Percayalah. Jadi jangan sampai runtuh iman kita, mulai kendor dan kehilangan pengharapan karena persoalan masalah yang kita Tuhan izinkan. Entah itu dari siapapun itu, yang mengolok-olok kita, yang merendahkan kita, yang mengucilkan kita, yang menggosipkan kita dan yang lain sebagainya. Ingat, Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan pasti. Ya, hal yang ketiga, maka Tuhan pasti membela kita. Di ayat yang ke-33 sampai 34, sangat jelas dikatakan di sana, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus yang sudah berinkarnasi itu, yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dikatakan bahwa Dia Tuhan yang pasti membela kita. Membela kita dalam segala situasi kondisi apapun. Muhammad Kece yang saat ini masih ada di penjara, baru saja masuk pra peradilan. Dan banyak orang-orang lain karena Injil dianggap sebagai pemfitnah, ya, ataupun melanggar hukum agama. Dan saat ini banyak berdoa untuk beliau ini, ya, setelah masuk dalam penjara, ya, banyak penderitaan yang dialami, dihajar, dia menderita kesakitan, dan banyak mungkin yang kita tidak tahu apa yang dialami di penjara. Apa yang dialami di penjara itu mungkin kita hanya tahu berita-berita, ya, tidak lengkap, tidak seutuhnya. Tetapi ya, hamba Tuhan Muhammad Kece lah yang tahu hal itu. Nanti kita tahu bahwa setelah beliau keluar dari penjara, kedua kita luar biasa. Bukan karena korupsi, bukan karena kejahatan, bukan, tapi karena meluruskan kebenaran, memberitakan kebenaran, dia di penjara. Itu luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita belum mengalami seperti yang dialami oleh beliau, tapi saya percaya dia di pihak Tuhan dan Tuhan membelanya dalam segala situasi. Jadi ada tim pengacara yang membelanya, itu terbatas, bisa saja dipakai Tuhan tapi itu terbatas. Tapi pembelaan Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan pasti membela setiap hamba Tuhan yang berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, memberitakan kebenaran. Tuhan membela kita. Lalu hal yang terakhir yang kita lihat bersama-sama dengan kasih Tuhan di ayat 35-39. Tidak perlu dibaca ayat ini karena tadi sudah kita baca. Ingat, mengapa kita harus tetap setia di tengah-tengah pergumulan? Karena kasih Tuhan itu tidak pernah pudar dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah dipisahkan dari kasih Tuhan itu oleh siapapun di dunia ini. Tuhan tidak pernah tiba-tiba membatalkan kasih-Nya. Hei Irman Lolo, engkau tidak layak kukasihi, hanyalah engkau dari hadapanku. Tuhan berubah kasih. Ya? Dia berubah pikiran. Karena misalnya ada satu pekerjaan yang lalai dikerjakan. Tidak. Bukan karena kelalaian kita akhirnya membuat kasih Kristus itu undur dari kita. Tapi itu menjadi suatu teguran, peringatan bagi kita. Saudara kasih Tuhan. Sudah sangat jelas di dalam ayat ini dikatakan tidak satupun kekuatan kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Karena Tuhan kasih-Nya itu adalah kasih agape. Kasih walaupun
Walaupun engkau jatuh dalam dosa, perbuatan dosa, ketika engkau kembali kepada Tuhan dan engkau mengaku dosa dan bertobat, tetap kasih itu ada padamu, keselamatan itu padamu, pilihan itu tidak karena berubah. Ya, akhirnya Tuhan tidak membela dirimu, akhirnya Tuhan tidak ada di pihakmu, tidak. Dalam segala situasi kondisi apapun, Tuhan ada di pihak kita. Cuma jangan berkata seperti ini, karena Tuhan selalu di pihak kita. Tidak apa-apa, bebas saja berbuat dosa. Ini adalah satu pendapat yang keliru dan konyol kalau menurut saya. Justru kita berjuang melawan segala musuh kita, baik itu dunia, baik itu iblis, maupun diri kita sendiri, keinginan daging membuat kita jatuh dalam dosa. Harus kita lawan. Puji Tuhan, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Kalau kita baca nanti di pasal yang sama di ayat 15, 14, 15. Kita dikaruniakan Roh Kudus yang menolong kita supaya hidup kudus, menolong kita supaya kita hidup dalam berkemenangan. Ya, Pak Irman menguap dia. Kurang tidur semua. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mengapa kita tetap setia di tengah-tengah pergumulan apapun, termasuk setia dalam doa hari ini? Karena 4 hal. Saya simpulkan khotbah ini. Yang pertama, Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang kedua, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ingat hal itu. Dan yang ketiga, kita ini selalu dibela oleh Tuhan karena kita inilah pilihannya. Dan yang terakhir, tidak satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik yang ada di bumi ini, di bawah bumi ini, di langit, di atas langit, atau dimanapun kekuatan dari setan, dari iblis. Kadangkala iblis dibesar-besarkan. Ya, kuasa Yesus dikecilkan. Jangan. Ya, kita harus kuasa Tuhan yang kita besar-besarkan, yang kita besarkan dalam kehidupan kita, yang lebih kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Ya, kasih itu adalah kasih yang luar biasa, itu kasih agape yang tidak pernah memisahkan kita dengan apapun, kekuatan apapun. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Tiba-tiba suatu saat tidak mengasihi kita, tidak. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dan setia mengasihi saudara. Maka kita pun harus setia mengasihinya. Maka ayat yang ke-37 menjadi ayat penutup. Silakan minta tolong baca 37. Pak Martin baca, Pak Martin. Baik, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Kita ini bukan saja pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Siapa yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Karena itu tetaplah setia dalam segala hal. Setialah di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kita. Baik itu setia dalam berdoa, setia dalam membaca Alkitab, setia dalam pembentukan dididik, setia dalam setiap pergumulan persoalan yang Tuhan izinkan kepada kita, tetaplah setia. Karena Tuhan sudah menjanjikan ada kemenangan di pihak kita. Haleluya. Puji Tuhan.